Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembagian tauhid dan penyimpangan-penyimpangan dari tauhid. Pada awalnya tauhid dibagi menjadi dua bagian, yaitu tauhid al-ma'rifat wal itsbat atau pengenalan dan penetapan, yang mengandung dua tauhid, yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengenal Allah melalui perbuatannya, tauhid asma wa sifat, yaitu mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, tauhid al-iradi at-tolabi, yaitu tauhid yang diinginkan dan dituntut, disebut juga tauhid uluhiyah. Akan tetapi seiring semakin jauhnya umat Islam dari ajaran agama, sehingga banyak terjadi penyimpangan keyakinan di dalam nama dan sifat Allah, maka tauhid asma wa sifat disebutkan secara khusus, sehingga tauhid dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, seperti mencipta, menguasai, memberikan rizki, mengurusi makhluk, dan lain-lain, yang semuanya hanya Allah semata yang mampu. Kaum musyrikin Quraisy juga mengakui tauhid rububiyah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 61. Penyimpangan dalam tauhid rububiyah, yaitu dengan meyakini adanya yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini selain Allah Azza wa Jalla dalam hal yang hanya dimampu oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti meyakini bahwa yang mengatur padi-padian adalah Dewi Sri, berarti ia telah syirik dalam hal rububiyahnya, karena hanya Allah lah yang maha menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Meyakini bahwa benda tertentu bisa memberi perlindungan dan pertolongan terhadap dirinya, seperti jimat, keris, cincin, batu, pohon, dan lain-lain. Serta keyakinan bahwa sebagian para wali bisa memberi rizki dan bisa pula memberi barokah, juga termasuk kesyirikan dalam rububiyahnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan hamba, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah, yang mencakup berbagai macam ibadah seperti tawakal, nazar, takut, khasyah, pengharapan, dan lain-lain. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Penyimpangan dalam tauhid jenis ini yaitu dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, seperti berdoa kepada kuburan atau ahli kubur, meminta pertolongan kepada jin, meminta barokah kepada orang tertentu, menyandarkan nasibnya atau bertawakal kepada benda tertentu seperti batu, jimat, cincin, dan keris. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani dan menetapkan apa yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan oleh nabinya di dalam hadis mengenai nama dan sifat Allah tanpa merubah makna, mengingkari, mendeskripsikan bentuk atau cara, dan memisalkan. Penyimpangan dalam tauhid al-asma wa as-sifat. Pertama, tidak meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat yang sempurna tersebut, padahal telah disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kedua, menyerupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat makhluknya, padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fihi. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasang-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Ketiga, menyelewengkan atau mentakwil makna Al-Asma'ul Husna yang berujung pada peniadaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla.
Keempat, menentukan cara dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang bermuara pada penyerupaan dengan makhluknya. Demikianlah apa yang dapat saya jelaskan tentang pembagian tauhid dan penyimpangan-penyimpangan dari tauhid. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.